hingga nilai jual hak siar. Semuanya jauh di atas negara ASEAN lainnya. FIFA melihat Indonesia bukan cuma sebagai tim nasional, tapi juga sebagai pusat gravitasi sepak bola ASEAN. Nielsen mencatat, setiap pertandingan timnas Indonesia di level senior bisa menarik rata-rata 8 hingga 10 juta penonton, bahkan tembus 2 digit saat lawan Vietnam atau Thailand. Sementara di Malaysia, angka itu nggak sampai setengahnya. Buat FIFA yang sedang membangun turnamen baru, hal semacam itu jadi pertimbangan utama. Karena tanpa pasar besar, ASEAN Cup bisa gagal sejak awal. FIFA juga menilai Indonesia adalah salah satu negara di kawasan yang punya infrastruktur besar. Stadion kelas dunia, supporter yang loyal, dan media lokal yang aktif mengangkat isu sepak bola setiap hari. Semua ini bikin Indonesia jadi magnet sponsor. Beberapa brand global dari Timur Tengah dan Eropa bahkan udah menyatakan minat mereka buat masuk ke turnamen ini, asal Indonesia tetap di pot unggulan dan jadi tuan rumah salah satu grup. Makanya dari sisi komersial, keputusan FIFA ini dianggap langkah realistis. Tapi di Malaysia, narasinya beda total. Buat mereka keputusan itu bukan soal bisnis, tapi soal harga diri. FAM menilai FIFA telah mengorbankan prinsip merit demi uang. Presiden FAM, Datuk Hamidin Amin, sampai menyindir lewat media nasional. Kami menghormati keputusan FIFA, tapi sepak bola seharusnya dinilai dari performa, bukan popularitas. Kalimat itu langsung disambut netizen mereka dengan nada emosional. Tagar Justice for Malaysia bahkan sempat trending di Twitter lokal, sementara sebagian fans mereka menuding Indonesia menang karena viral, bukan karena kuat. Tapi di sisi lain, banyak juga analis Malaysia yang mulai realistis. Mereka mengakui kalau secara tren, Indonesia memang sedang naik. Tim muda mereka tampil di turnamen besar, pelatihnya konsisten, dan nama-nama diaspora mulai menambah kualitas skuad Garuda. FIFA tampaknya menangkap tren itu. Indonesia bukan cuma punya supporter besar, tapi juga performa yang meningkat. Dalam 2 tahun terakhir, timnas Indonesia sudah 2 kali menembus fase akhir kualifikasi Asia, lolos ke Piala Asia, dan sekarang punya generasi yang bermain di Eropa. Dari sisi proyek jangka panjang, ini yang dicari FIFA, negara dengan fondasi sepak bola yang sedang berkembang dan pasar yang tumbuh pesat. Sebaliknya, Malaysia walau rankingnya tinggi, tapi grafik performa mereka justru menurun. Di Piala AFF terakhir, mereka gagal ke semifinal. Di SEA Games juga gagal menembus 4 besar, bahkan kalah dengan Kamboja. Liga domestik mereka pun mulai ditinggalkan sponsor besar dan daya saing klubnya di Asia juga menurun drastis. Jadi kalau FIFA mau mempertimbangkan potensi masa depan, bukan cuma ranking hari ini, keputusan itu jadi masuk akal. Tapi panasnya belum berhenti. Beberapa media Malaysia menuding Indonesia dapat perlakuan khusus karena kedekatan antara Federasi PSSI dengan beberapa perwakilan FIFA di kawasan Asia. Isu ini makin liar karena beredar rumor bahwa salah satu pejabat regional FIFA asal Indonesia ikut mengusulkan format pot berdasarkan komposisi pasar dan performa regional.